Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ade Nugroho Pujianto, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LTMPT Universitas PGRI Semarang. Nomor peserta 225-3B1072. Ini adalah biodata saya. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek bimbingan klasikal guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran bimbingan klasikal yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar berikutnya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Ade akan panggil satu persatu ya. Nanti kalian jawab dengan katakan hadir semangat tanpa batas. Siap semuanya? Siap. Aira Salsabila, Hadir semangat tanpa batas. Alia Heti Cahyana, Saya hadir semangat tanpa batas. Andrea Wulan Sali, Saya hadir semangat tanpa batas. Dimas Mardika, Saya hadir semangat tanpa batas. Eki Febrianto, Saya hadir semangat tanpa batas. Paijan Husairi, Saya hadir semangat tanpa batas. Maskur Husairi, Saya hadir semangat tanpa batas. Dona Berliana. Saya hadir semangat tanpa batas. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Sebelum pelajaran Pak Ade, tadi pelajaran siapa ini? Biologi. Bagaimana tadi pelajaran biologi kita? Kalian kabarnya baik-baik semuanya ya? Nanti ketika Pak Ade berbicara, Pak Ade harap kalian mendengarkan, dan ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu yang ingin kalian sampaikan, kalian akan siap semuanya? Siap. Kalau siap. Sebelum Pak Ade mulai ke tahap berikutnya, Pak Ade di sini punya tulis. Bilang hai, kalian bilang halo. Siap? Siap. Oke. Tapi semuanya harus berdiri. Paham? Semuanya berdiri. Ya. Ingat kata kuncinya, berdiri saya. Ketika Pak Ade bilang hai, kalian geser ke kiri sambil menjawabnya. Paham? Pak Ade contohkan. Hai, berarti kalian jawabnya ke kiri. Ke kiri sebelah kiri ya. Halo. Paham? Begitupun sebaliknya, kalau Pak Ade bilang halo, kalian jawabnya hai. Dan harus bergeser ke kanan. Pak Ade, kita contohkan ya. Kita ini masih contoh. Halo. Kok malah berjauh? Ya, jangan ada yang jauh ya, satu waktunya ya. Oke, ingat ya, kalau halo ke kiri, hai ke kanan. Paham? Kalau halo ke kiri,
Hei, ke kanan. Siap ya? Siap. Kita coba lagi dicontoh ya. Hai hai. Kenapa mas? Ya kenapa? Salah. Oke, hukumannya gimana kalau nanti ada yang salah nih? Ini masih contoh ya? Masih contoh. Hukumannya gimana? Bagi yang salah, bagi yang ketahuan salah, sebutkan keinginan apa yang ingin capai di masa depan. Siap? Siap. Oke, kita lagi ya. Posisi masih di tempat yang tadi. Oke. Halo. Udah bagus, semuanya udah bisa. Halo, hei. Oke, udah bisa. Oke, ada dua orang ya. Oke, ada dua orang. Mas siapa namanya? Mas Riko dengan Mbak Eca. Baiknya karena Mas Riko dan Mbak Eca salah, kalian sampaikan. Oke, yang lainnya duduk lagi, tepuk tangan. Pak Ade minta untuk Mas Riko dan Mbak Eca maju ke depan, sampaikan harapan untuk masa depan kamu. Boleh, silakan Mbak. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya di masa depan yaitu yang pertama membahagiakan kedua orang tua dan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau harapan Eca kayaknya semuanya juga sama ya? Ya. Mudah-mudahan yang ini beda. Silakan Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya di masa depan ingin membahagiakan kedua orang tua. Saya bercita-cita ingin menjadi tentara. Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah melakukan permainan kecil. Mudah-mudahan kalian menjadi siap lagi. Lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Oke, materi yang akan Pak Ade bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang Oke, Pak Ade pengen tanya pada kalian, kira-kira ya apa itu gawe? Apa ya? Alat komunikasi. Apalagi? Ayo, handphone, Android, laptop bisa jadi ya. Terus apa lagi ayo? Barang. Iya. Jadi Pak Ade ingin sampaikan gawe itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita kenal, biasanya kalian juga semuanya pernah megang. Apa itu alat ini yang biasa kalian megang? Handphone. Nah, bagus handphone ya. Ya. Ini yang disebut dengan gawe. Cerdas menggunakan gawe. Untuk waktunya kita sepakati ke depannya yaitu 2 kali 45 menit. Sepakat semuanya? Sepakat. Terima kasih. Ya, semangat. Oke, tujuan Pak Ade saat ini tujuannya adalah yang pertama, peserta didik memahami pengertian handphone. Kalian tahu artinya handphone? Tidak kan? Oke. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi handphone. Tahu fungsinya handphone? Tahu. Apakah sudah sesuai dengan fungsinya yang kalian lakukan? Belum. Oke, nanti kita akan cari tahu ya. Yang ketiga, peserta didik memahami dampak positif dan negatif handphone. Iya. Kalau positifnya tahu? Tahu. Negatifnya tahu? Tahu. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Siap? Siap. Oke, yang keempat, peserta didik mengatasi dampak negatif handphone. Ya, yang diatasinya bukan yang positifnya. Yang diatasinya adalah negatifnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan langkah-langkah pencegahan ketergantungan dari handphone. Ya, ini yang terakhir, yang paling terakhir. Kita sudah tahu dampaknya, kita sudah tahu fungsinya, tapi kita kadang-kadang sulit untuk mengaplikasikannya, mempraktekkannya. Benar tidak? Ya. Fungsi handphone ada yang tahu nggak apa itu fungsi handphone? Komunikasi. Alat komunikasi. Apakah sekarang handphone itu dijadikan alat komunikasi oleh kalian? Ya.
semuanya seperti itu? Tidak. Oke, lanjut ya. Ya. Setelah Pak Ade menerangkan tujuan, ya, di sini Pak Ade ingin bertanya pada kalian, yang kalian pahami tentang handphone, ya. Terus pengalaman apa yang kalian miliki tentang handphone? Kalian bisa ada yang mengacungkan tangan? Kira-kira? Terima kasih. Mbak siapa nih? Alia Happy Mbak Alia. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alia ya. Mbak Alia ingin menyampaikan pengalaman ya? Iya. Oke, silakan Mbak Alia. Pengalaman buruk saya tentang handphone, kebanyakan nonton lihat HP Ya. sampai tengah malam membuat mata saya sakit, kadang merah dan kering. Itu kalau pemakaiannya Lama. Oke. Ya, gimana Ayu untuk handphonenya? Pengalamannya atau? Pengalaman saya tentang handphone itu, selama saya pegang handphone kadang lupa waktu Pak, kadang sampai nggak makan. Sampai gak makan. Karena pegang handphone terus. Ya terlalu sibuk dengan handphone ya. Sampai luka makan ya. Luka makan, selain luka makan apa lagi? Lupa diri. Lupa mandi juga ya. Iya Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Oke, tadi ada dua teman kalian yang sudah berbagi pengalaman tentang handphone. Ya, satu tadi mengisahkan bahwa dia pernah sakit mata karena terlalu lama pegang handphone. Yang kedua tadi ada teman kalian juga yang mengisahkan pengalamannya yaitu lupa waktu, saking fokusnya dengan handphone. Ya, itu ada dua pengalaman berharga. Ya, kita lihat gambar di sana. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bebas. Oke, silakan Mas Dimas. Aktivitas secara langsung yaitu main HP dan sambil makan. Sambil makan. Kira-kira baik tidak? Iya. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Saking asiknya lihat HP sampai makan pun sambil lihat HP. Iya, sampai lupa ya makanannya karena fokus dengan handphone. Dia tidak tahu bahwa bisa jadi di makanan tersebut ada sesuatu barang yang tidak harus bisa dikonsumsi. Ya, jadi karena terlalu fokus dengan HP, makanannya juga asal makan. Ada nggak di sini yang seperti ini? Ada. Banyak ya? Kira-kira baik nggak seperti itu? Tidak ya? Oke, selanjutnya kalian harus bisa ya. Apa itu ketika kita harus makan ya harus fokus makan. Ketika kita pegang handphone ya harus pegang handphone, jangan sambil makan. Nanti kita ada waktunya. Paham ya? Oke, berarti tentang gambar di sini salah apa benar? Salah. Ya. Oke, Pak Ade akan lanjut lagi ya. Ini gambar yang kedua. Ya, gambar apa di sana anak-anak? Oke, menjalankan kendaraan sambil main handphone ya. Lihat di sana dua-duanya pengendara dengan yang dibonceng di belakang ya, dua-duanya fokus dengan handphone. Kira-kira itu salah apa benar? Dampaknya tahu apa tidak? Kecelakaan. Terus apa lagi? Dapat merugikan orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Ya, di kelas ini ada nggak yang seperti ini? Tapi pernah nggak ada yang pernah seperti ini? Kira-kira itu salah apa tidak? Untuk besok jangan ya. Ulangi ya. Pak Ade punya observasi lagi yang ketiga. Ini tentang video ya. Kalian simak video tersebut ya di sini ya. Oke. Ya, di sini kalian simak video berikut ya. Masyarakat untuk terus berkembang, maju dan berkembang. Berbagai inovasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaan. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap dampak positif perkembangan teknologi terhadap budaya. Yang pertama itu ada masyarakat dapat mengetahui informasi global atau dari berbagai belahan dunia berkat adanya kemajuan teknologi. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui informasi apa saja yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat, cukup menekan handphone yang mempunyai terisian internet. Oke, selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi yang semakin canggih
lagi terjun gadget nih. Selanjutnya yaitu ada tingginya laju transformasi sosial. Kemajuan teknologi yang dicapai manusia saat ini telah memberikan kemudahan dan kecepatan untuk mencari hubungan antara satu sama lain. Di sini ada beberapa aplikasi yaitu ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Yang terakhir yaitu ada dapat membantu segala aktivitas manusia. Dengan adanya bantuan teknologi dapat menyebabkan segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Kemudian, berkurangnya sosialisasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Karena berada proses tatap muka atau face-to-face. Karena satu perkembangan alat komunikasi hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Dengan adanya teknologi, sebagian besar orang sibuk dengan dirinya sendiri dan jarang bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Dampak negatif selanjutnya yaitu manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi, malas untuk melakukan aktivitas ataupun tugas-tugas yang harus dikerjakan, sehingga manusia itu menjadi lalai akan adanya waktu. Ada pula dampak negatif selanjutnya berkurangnya norma dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat akibat pengaruh teknologi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Artinya, zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, banyak anak muda, anak di bawah umur sibuk menggunakan gadget untuk bermain game. Mereka kecanduan akan game itu. Dengan kemajuan teknologi, para pemuda menjadi acuh terhadap yang pertama, bukan untuk menonton video-video viral dan sebagainya. Mengetahui dampak positif yang negatif dari kemajuan teknologi itu penting banget supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Bahkan mungkin kalian tidak menyadari bahwa ketika bangun pagi yang kalian cari adalah handphone, benar tidak? Benar. Mungkin saat ini kalian kalau disuruh milih bisa tidak hidup tanpa handphone 1 hari atau 2 hari? Bisa. Kesulitan karena kalian. Pak Ade akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Paham? Pak Ade akan bagi kalian nanti sebutkan angka 1 sampai 4. Ya dari sini berarti. Misalkan dari sini 1, 2. Oke. Ingat-ingat ya. Yang kalian sebutkan tadi angkanya, kalian berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Ya, silakan. Anggota 1, Pak Ade tunjuk di sini. Ya. Anggota 2, Pak Ade tunjuk di sini. Anggota 3 di sini. Anggota 4 di sini. Silakan. Kalian kumpul dengan anggotanya masing-masing. Nama kelompoknya berhubungan dengan nama-nama pahlawan. Paham? Oke, lo pada dipanggil. Tunjuknya Jen. Kamisnya. Oke, tepuk tangan. Sudirman siap? Siap. Oke, kelompok Diajar Dewantoro siap? Siap. Tepuk tangan. Amayani siap? Siap. Tepuk tangan. Pak Ade sini sudah membagi 4 kertas. Nanti masing-masing perwakilan mengambil salah satu kertas. Silakan untuk memilih topik apa yang akan didiskusikan. Silakan yang paling terdepan untuk mengambil dari kelompok saya. Kelompok 1 dulu nanti ngambil, silakan. Oke. Bacakan di sini Mbak, bacakan ke teman-temannya. Apa itu kelompoknya? Sebutkan dampak positif dari HP. Oke, dampak positif dari HP ya. Diisi di kertas ini ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya Sudirman. Ya, silakan yang detail. Langkah-langkah keluar Dari yang itu ya, dari ketergantungan HP. ya. Bagaimana caranya untuk keluar dari ketergantungan handphone? Ini kertasnya nanti ditulis ya. Lanjut ke kelompok 3, silakan ambil Mas. Kelompok 3 ambil. Oke. Langsung dibacakan Mas. Cara menggunakan HP yang baik. Cara menggunakan HP yang baik. Yang terakhir dibacakan di depan kelompok. Sebutkan dampak negatif dari HP. Dampak negatif dari HP. Oke. Nanti kita presentasikan ke depan dan ketika ada pertanyaan dari teman-teman lain, kalian harus jawab. Paham? Silakan Pak Ade kasih waktu kalian 10 menit.
menghilangkan pikirannya. Karena Semuanya sudah selesai? Oke, silakan nanti Pak Ade akan persilahkan masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan ke depan, paham? Dan kelompok lain menanggapi atau memberikan saran. Silakan untuk kelompok 4 dulu yang udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 mengangkat topik diskusi mengenai dampak negatif dari HPL. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri yaitu Devi Namasari. saya Alwi Bado. Saya Regina Aulia. Saya Nenek Esa Putri. Saya Andrea Mangsa. Dampak negatif yang pertama yaitu kurangnya rasa tolong menolong sesama manusia. Kurangnya tolong menolong sesama manusia. Kedua, Dan yang kedua, manusia menjadi malas. manusia menjadi malas. Yang ketiga, menghilangnya norma atau sopan santun. Kurangnya interaksi sosial antara sesama manusia. Kurangnya interaksi sosial sesama Manusia. Lalai terhadap kewajiban atau tugas yang harus dilakukan. lalai terhadap kewajiban atau tugas yang harus dilakukan. Keenam, menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan khususnya organ mata. Khususnya organ mata dampak buruknya. Yang ketujuh, menjadi lupa akan waktu akibat ketergantungan. Menjadi lupa akan waktu akan akibat ketergantungan. Yang kedelapan, meningkatnya rasa emosional yang tinggi. Kesembilan, dapat merusak moral akibat konten yang tidak baik. Dapat merusak moral akibat konten yang tidak baik. Itu tentang dampak negatif. Oke, dari teman-teman semua setuju tidak tentang? Setuju. Ada masukan saran? Tidak, Pak. Tadi yang mereka sampaikan sudah semuanya ya? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 4 kita tepuk tangan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok siapa lagi yang udah siap? Kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Cut Nyadin dengan anggota yang pertama ada Alia Hendi Cahyani, dan yang kedua Dimas Mardika, dan yang ketiga Dina Aulia, yang keempat Maskur, dan yang kelima Muhammad Harban Dwi Mujasi, yang keenam Nina Nurwada, yang ketujuh Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir ada Siti Horniza. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak positif dari handphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang kedua, dapat mengetahui informasi secara global. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran online. Yang keempat, dapat menyalurkan bakat seperti menjadi gamers, konten kreator, dan lain-lain. Yang kelima, untuk mempermudah proses pemasaran secara online. Yang keenam, mempermudah mencari lowongan pekerjaan. Yang ketujuh, mempermudah mencari lokasi dengan menggunakan Google Maps. Yang kedelapan, sebagai sarana hiburan. Yang kesembilan, mengabadikan momen. Yang kesepuluh,
sebagai sarana mendapat inspirasi, inovasi, informasi, dan motivasi. Itu saja dari kami. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Tapi topiknya apa ya? Tentang dampak positif dari handphone. Dampak positif dari handphone. Mungkin ada saran atau kritikan dari kelompok lain? Coba yang terakhir dibacakan lagi. Sebagai sarana mendapat inspirasi, inovasi, informatif, dan motivasi. Coba kasih contoh motivasi apa yang kamu dapat dari handphone Anda. Motivasinya apa? Baik, saya pernah melihat salah satu aplikasi yaitu YouTube. Saya mencari tentang dunia olahraga. Di situ saya mendapatkan inspirasi gimana kita bergaya hidup sehat dan gimana caranya kita berolahraga dengan baik dan apa yang harus kita lakukan, dan dapat motivasi juga dari gaya hidup sehat itu ternyata penting dari video dari aplikasi YouTube itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada lagi? Ada lagi yang Tidak, Pak. tanya? Tidak ada. Sudah jelas semuanya ya? Nah. Oke, sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ade yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizna Kirami, yang kedua ada saya sendiri Ibu Ita Rudana, yang ketiga ada M Harisi Kamalfan, dan yang keempat ada Muhammadiya, ada Safira Aulia Rahimah, Nurul M Pagi Pratama, dan Titi Hikmatul Barok. Topik diskusi kami kali ini yaitu cara menggunakan HP yang baik. Yang pertama, dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bisa membagi waktu saat menggunakan handphone. Yang ketiga, dijadikan sebagai sumber informasi. Yang keempat, dijadikan sebagai media pembantu belajar. Yang kelima, dijadikan sebagai media berbisnis online. Yang keenam, dijadikan sebagai media hiburan. Yang ketujuh, memanfaatkan handphone dengan sebaik-baiknya. 8. Mematikan handphone saat di masjid agar tidak mengganggu yang sedang bersolat berjamaah. 9. Menyimpan handphone ketika sedang berbincang atau berbicara dengan orang lain. Yang 10. Menggunakan handphone untuk hal-hal yang baik dan positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 3. Tadi topiknya apa ya? Cara menggunakan HP yang baik. Cara menggunakan HP yang baik. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, saran, masukan? Bebas? Tidak ada. Belum ada ya? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Kalau sudah setuju, beri aplaus tepuk tangan untuk Oke, ini adalah kelompok yang terakhir ya. Silakan untuk kelompok terakhir bisa maju ke depan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu Sudirman akan mempresentasikan langkah-langkah keluar dari ketergantungan HP yang baik dan benar. Di sini saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama itu ada Ayu Usman Najila, dan saya Eca Putriati, Nina Agustiani, Nelsa Apriana, Jona Galiana, Ayana Salsabila, Riko Noviandi, dan yang terakhir yaitu M. Faijan Hussein. Langkah-langkah dari ketergantungan HP yang baik dan benar. Yang pertama, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. 3. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mulai mengurangi waktu penggunaan handphone. 5. Membuat peraturan atau jadwal penggunaan handphone. 6. Masuk pondok pesantren agar mengurangi kecanduan handphone. 7. Menyisihkan waktu untuk bermain dengan teman tanpa melibatkan handphone. 8. Semakin bijak menggunakan handphone. Dan yang terakhir, menggunakan handphone jika diperlukan saja dan untuk hal-hal yang penting. Ada tanggapan lagi? Boleh dari teman-teman. Oh iya, dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Maksud dari yang tadi handphone itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu kayak gimana, Bang? Pertanyaan yang bagus ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa kan ini langkah-langkah untuk
tidak bergantung pada HP gitu, jadinya kita disibukkan diri gitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, udah terjawab belum? Udah terjawab apa belum? Emang bentar, tadi topik diskusinya apa? Langkah-langkah keluar dari ketergantungan HP yang baik dan benar. Contohnya apa, Mbak? Mengaji. Benar ya, masuk ya. Benar. Kata itu benar Mbak, kata teman saya. Benar Mbak, kata teman saya katanya yang di pondok juga yang bawa handphone. Pondok bawa handphone. Sama sekali enggak. Oke, tapi itu merupakan cara ya? Iya Pak. Masuk ya, Pak. Iya Pak. Nah, selanjutnya dari belakang boleh ada yang bertanya? Enggak ada. Ini ada yang bertanya, silakan. Segi berkeluarga saja. Segi berkeluarga. Mempererat hubungan kekeluargaan. Oke, berarti langkah-langkahnya itu dengan cara mempererat ya. Itu kalau keluarganya ngapain? Ya, semuanya keluarganya nggak lengkap. Ya, di rumahnya mungkin ya, bapak ibunya merantau gitu. Kan tetap lewat HP juga caranya. Kita bisa memilih waktu itu dengan baik dan benar juga. HP terus. Ya, bisa memanage. Dari teman-temannya mungkin ada masukan. Ini makanya kurang. Keluarga dengan keluarga, tapi gimana kalau keluarganya nggak lengkap? Ya itu. Kalau keluarganya tidak ada di rumah, mungkin ada yang bisa jawab. Iya. Mungkin ada yang bisa jawab dari teman-temannya. Ketika keluarganya tidak ke bibi, ke paman, kayak lebih dekat gitu. Oke, Mas, udah terjawab belum ya? Sudah terjawab ya, katanya harus dekat ke saudara. Ya, jadi keluarga itu bukan hanya bapak ibu ya? Iya. Bukan ada paman, ada bibi. Jadi kita sering-sering berkunjung ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya? Nggak ada Pak. Sudah ya? Oke. Silakan dia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi semuanya, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasilnya dan masing-masing juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Hari ini di bagian penutup, karena ini udah di penutup, Pak Ade akan membagikan lembar kerja yang nanti akan kalian isi. Pak Ade akan bagikan dulu ya. Silakan nanti penulis orang untuk mengerjakan. Oke, semuanya sudah pegang ya. Silakan, itu ada lembar kerja kalian. Nanti kalian di sana ada bagian pengetahuan ya, understanding. Kalian jawab pertanyaannya, itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan handphone? Yang kedua, sebutkan fungsi handphone. Yang ketiga, sebutkan dampak positif handphone yang kalian tahu ya, tidak harus lengkap. Sebutkan dampak negatif handphone. Jelaskan cara mencegah ketergantungan dari handphone. Terus nanti di sana ada bagian B, ada sikap atau perasaan yang kalian rasakan atau comfortable ya. Di sana kalian hanya memberikan tanda checklist. Siap? Silakan kalian isi. Pada kasih waktu 5 menit. Silakan, yang sudah boleh ditutup. Ya. Sudah, silakan. Kita sudah di tahap akhir ini. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi kali ini? Oke, ada 2 orang ya ingin menyimpulkan satu-satu. Silakan untuk menyimpulkan, membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nadia. Saya di sini akan menyimpulkan dampak positif dan dampak negatif penggunaan HP.
Sebelumnya, handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misal untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut ini adalah dampak handphone. Yang pertama yaitu dampak positif. Mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan persahabatan. Yang kedua, dampak negatif handphone. Yang pertama ada mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan, akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Yang kedua yaitu ada efek radiasi. Selain berbagai kontroversi disertai dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga bisa berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP secara membaiknya. Yang ketiga yaitu rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol diri, guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi dan sebagainya, yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. Dan yang terakhir yaitu ada pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Sekiranya hanya itu yang dapat saya simpulkan dari dampak positif dan dampak negatif penggunaan HP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Mardika. Saya ingin menyimpulkan beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Untuk yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal yang penting-penting saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone kalian. Yang kedelapan, memberi kode pengaman kepada handphone jika diperlukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sampai bertemu di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas itu ada PTN, PTS, dan kedinasan. Kalian siap? Siap. Ambil, mari, karena tadi sudah di awal dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa. Dan untuk berdoa, kalian akan sendiri ya. Oke, semuanya berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.